ayat 14 sampai 26. Yakobus 2 ayat 14 sampai 26. Ajak putri-putri untuk baca bersama-sama dengan saya. Yakobus 2 ayat 14 sampai 26. Kalau sudah ketemu, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah pakaian panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang yang berkata, "Padamu ada iman dan padaku ada perbuatan." Aku akan menjawab dia, "Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku." Engkau percaya bahwa hanya ada satu hal saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gentar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerjasama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian, genaplah nas yang mengatakan, "Lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah." Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab, lelaki itu, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia meninggalkan orang-orang yang disuruh itu dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain? Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur padamu, Engkau telah meninggalkan satu kitab ya Bapa, agar kami semua bisa mempelajari tentang Engkau, bisa menjadi pengikut Kristus yang baik, yang bisa bahkan mempengaruhi dunia ya Bapa. Bapa, biarlah kami bisa merenungkannya dan berikan hikmat pada kami agar kami bisa menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Malam ini saya ingin mengajak putri-putri untuk melihat. Saya ingin melihat bahwa tentang teori dan praktek. Kalian kadang-kadang kan tahu teori. Di kelas kalian belajar tentang teori. Ya, belajar tentang teori Allah Tritunggal lah, semua yang kalian pelajari di kelas, semuanya teori-teorinya, Calvinisnya lah, apalah semuanya, jalan keselamatan lah, semuanya sampai lengkap. Apa yang kalian pelajari dalam kelas teori? Belajar teori bagus ya? Bagus. Tanpa teori, kita bahkan nggak tahu prakteknya harus gimana. Saya kasih tahu. Teori dalam Alkitab, ya, semua perkataan-perkataan yang indah-indah dalam Alkitab ditulis di dalam Yakobus ini. Ini percuma kalau kalian cuma bilang, "Oh ya, saya mengimani apa yang ada di dalam Alkitab," tapi tidak terpancar dalam kehidupan kita, kehidupan kekristenan. Tidak ada prakteknya. Jadi teori itu penting, sama halnya dengan praktek itu penting. Ya,
teori apa yang kalian pelajari. Tapi kalau teori hanya teori saja, tak bisa tidak teraplikasikan dalam kehidupan kita. Sesuai dengan Yakobus bilang, no. Coba kamu tunjukkan kepada saya iman Kristen kamu tanpa perbuatan. Apa yang bisa dilihat orang? Emang iman kamu kelihatan gitu? Gak bisa. Kamu gak bisa kelihatan iman Kristen kamu kalau tidak melalui perbuatan. Intinya seperti itu. Ya, kalau mau mau kelihatan iman Kristen, ya kamu harus keluarkan dalam perbuatan kamu. Sama seperti ini, contohnya ada 3 saya lihat. Pertama ini anonim, ya. Anonim, ada seorang, ini kehidupan sehari-hari sekali, ya. Ada seorang ya yang bilang, oh iya, saya berdoa untukmu agar perjalanan kamu lancar sampai ke sana. Tapi dia melihat bahwa mungkin kamu kekurangan baju, kamu tidak ada biaya, tapi kamu bilang, oh iya, saya doakan selamat sampai di sana. Misalnya kita mengutus penginjil, oh iya, saya doakan kamu sampai di tempat penginjilan kamu. Udah, nggak usah diapa-apain. Nyebrangnya pakai apa? Berenang gitu, tergiles berenang. Tanpa perlu dikasih support. Ya kan? Mungkin kalau udah begitu langsung pikir, waduh, aspri ini kayaknya nggak pernah nih digituin ya, kayaknya kayak penginjil-penginjil. Silakan menemani suamimu, dikasih support. Bukan gitu ya. Jadi memang kita mendampingi, tapi seperti yang ditulis di sini. Ya, ini sama seperti gitu. Jadi kamu disuruh, oh ya, menginjil. Tuhan akan menyediakannya melalui orang-orang yang dikasihinya. Melalui mereka itulah Tuhan menyediakan. Nah, siapa orang yang menyalurkan berkat, itulah yang menahan atau tidak? Ya kan? Kita siapa penyalur berkat? Kamukah? Atau misalnya ini kan masalah misalnya dana. Oke, yang lain misalnya bukan dana nih, misalnya aku nggak punya dana nih. Oke, misalnya aku punya pengetahuan tentang Injil. Melihat anak-anak di sekitar kamu sudah keluar pelayanan menemani itu suami gitu, udah menikah gitu ya, ceritanya nih semuanya udah pergi gitu kan. Di suatu tempat melihat anak-anak di sana tidak memiliki kayaknya tujuan hidup, tidak ini, dan kamu tidak berusaha untuk memberikan apa yang kamu punya, ya kan? Memberikan, ya kan? Kalian harus aktif. Bagaimana mengajak mereka sekolah minggu, bagaimana memberikan kesaksian hidupmu yang baik. Melalui itu baru bisa tumbuh, baru bisa berkembang. Bukan hanya lewat doktrin gitu. Oh, kalian harus bertobat, percaya gini. Nggak bisa. Kadang-kadang bukan melalui itu. Kadang-kadang mendapatkan jiwa melalui pendekatan bawah tanah. Dan itu biasanya aspek dari wanita. Ya, pendekatan bawah tanah. Bagaimana bisa mengajak orang-orang, wanita sering ke pasar, bagaimana di pasar berinteraksi, bagaimana pergi ke tempat umum berinteraksi, ya. Itu dari kamu, ya, dari kamu. Karena ada beberapa istri penginjil yang dengarnya tuh negatif gitu ya. Wah, udah dia buka warung, terus jualan, abis itu hari Minggu tetap buka warung. Wah, mana nih istri penginjil? Buka warung kan, hari Minggu kan, kalau hari Minggu makin ramai mungkin kan, buka warung. Gimana istri penginjil? Tidak mementingkan pelayanan suami. Kasihan suami, istrinya masih mau buka warung, suaminya mau pelayanannya gimana? Susah. Sampai-sampai kan misalnya
dia jual bensin. Suaminya pun yang mau pelayanan sama bensinnya dihitung. Ya ampun. Lah, ini suami istri atau bukan? Itu benar loh, dengar loh. Saya dengar kisahnya. Kacau, udah hari Minggu buka, bensin pun ditagih. Untungnya bukannya buat bensin suaminya, malah pokoknya gua dari suami juga harus untung. Nah, itu nggak boleh, kalian harus ingat ini ada pengalaman orang. Saya nggak usah sebut. Jadi bagaimana? Teori itu gampang, ngomongnya gampang, prakteknya yang belum tentu bisa. Misal nih, menghormati yang lebih tua, ya. Wah, semua orang udah tahu menghormati yang lebih tua. Semua orang udah tahu kan, menghormati yang lebih tua. Cuman kadang-kadang kita keki ya sama orang tua. Kadang ya kan, aduh, ini kalau udah tua banyak omong, banyak ini, banyak itu, ya kan? Ya kan dinasehatin kan, pasti kan suka dinasehatin. Udah kadang-kadang dinasehatinnya pakai sindir lagi, pakai apa lagi. Pokoknya dia sambil kerja pakai nyindir. Wah, udah itu yang paling sakit tuh, kan? Pakai nyindir. Saya sih nggak jago nyindir ya kayaknya ya. Saya nggak tahu belajar dari mana ya, harus belajar dari mana jago nyindir gitu. Iya, pakai nyindir gitu kan. Nah, kadang-kadang kita bagaimana mengamalkan masih tetap menghormati yang lebih tua walaupun sikap mereka menyebalkan, ya kan? Itu prakteknya kadang-kadang susah. Saya kasih tahu, ya. Kadang-kadang, nggak mau disindir, udah disindir terus gitu katanya. Makin lama makin disindir, makin ini. Waduh, saya tahu kalian pernah mengalaminya, semua tersenyum. Jangan karena saya ya nyindir ya, jangan saya yang nyindir kalian deh. Tapi tetap harus dihormati karena dia lebih tua. Ya. Bagaimana caranya? Ya berdoa aja sama Tuhan. Berdoa bagaimana? Kalau saya disindir gitu, saya akhirnya berdoa sama Tuhan. Tuhan, terima kasih. Tuhan telah mengingatkan saya melalui dia. Sudah, kira gitu aja. Mungkin memang saya ada salah. Tuhan ingin memurnikan saya melalui ini gitu. Walaupun caranya sakit. Ya udah gitu aja. Anggap seperti hal itu. Jadi berdoa udah, Tuhan, saya nggak bisa mengubah mulut orang, nggak bisa mengubah hati orang, tapi ubahlah hati saya. Ya, hati saya bisa saya ubah sendiri. Hati saya bisa saya senyum saya bisa saya ubah. Ya kan? Dari yang nggak senyum sampai bersenyum gitu, walaupun disindir. Tetap bagaimana prakteknya? Teori gampang seperti sekarang, teori, ya kan? Nah, senyum tetap senyum. Ya, tapi harus dipraktekkan. Ya, lama-lama mesti sering, lama-lama kebal. Sering disindir, lama-lama kebal. Nggak apa-apa, senyum aja terus gitu ya. Jadi nggak apa-apa, itu artinya anggap aja dia sayang kita hanya dengan caranya gitu ya. Anggap selalu seperti itu. Saya selalu udah, oh ya udah dia sayang saya, dia perhatian sama saya. Karena setiap orang ya, setiap orang mau ngomongin kita itu artinya dia perhatian loh. Setidaknya dia tahu gitu kisah kamu, ya kan? Setidaknya dia dengerin, setidaknya dia cerna. Ah itu perhatian setidaknya. Oh ya udah perhatian, anggap aja gitu. Ya, akhirnya kita harus bagaimana mengamalkan kehidupan sehari-hari. Oke, misalnya tentang sifat rajin atau malas. Ya, wah ini udah high pemalas, pergilah pada semua pihak tingkah. Oh itu udah panjang, udah hafal semuanya. Mau yang mana juga, ya kan? Kalau nggak bekerja nggak boleh dia makan. Tetep aja tuh, saya nggak bekerja makan juga. Nah, ya kan? Itu teori. Tapi prakteknya seperti apa? Serajin apakah saya harus bekerja? Seperti apakah udah dikatakan rajin? Ya kan? Rajin dan malas tak terukur. Betul gak? Ada orang yang rajin banget tapi masih dibilang malas. Pernah gak ketemu? Pernah gak ketemu orang yang sebenarnya udah rajin tuh, tapi karena dia keki, masih malas itu.
Aduh, jadi bingung. Ukuran rajin dan malas itu nggak ada ukuran. Saya kasih tahu. Hanya sebenarnya kita sendiri yang tahu sebenarnya, ya kan? Saya sih benar udah rajin, udah atau saya sebenarnya masih malas gitu. Sebenarnya rajin dan malas itu bahkan nggak ada ukuran. Seberapa kamu rajin? Pokoknya dia kalau dari jam 7 sampai jam 9 malam kerja sana bolak-balik, itu baru dikatakan rajin. Apakah seperti itu? Kadang-kadang ada pekerjaan yang nggak perlu bolak-balik, yang malah harusnya di tempat. Apakah itu dikatakan malas? Karena dia diam di tempat. Nggak bisa seperti itu. Karena apa? Ukurannya beda. Teorinya gampang. Cuman, dibilang harus rajin dan malas. Harus rajin dan nggak boleh malas, ya kan? Ukurannya gampang kan? Gampang kan? Tapi nggak bisa diukur. Naomi masih belum rajin, kerja lagi, ya kan? Atau gitu? Gimana cara ukurnya? Itu benar-benar kita sendiri yang bisa nilai. Kita sendiri yang bisa nilai. Seberapa saya sudah menunjukkan perbuatan saya. Benar-benar, sorry. Dan ada dua tokoh yang menarik di sini dijadikan contoh tentang Abraham. Dan hari ini saya mau mengajak Abraham dan Rahab. Bagaimana Abraham itu menyatakan bahwa iman dengan perbuatan. Apa yang dilakukan dan diberikan contoh di sini adalah dia mempersembahkan Ishak. Abraham saat mempersembahkan Ishak itu saya nilai adalah dia mau merelakan segala sesuatu miliknya, bahkan sampai anaknya dia rela untuk diberikan kepada Tuhan. Sama seperti putri-putri sekalian, relakan memberikan segala sesuatu, tubuh, jiwa, dan bahkan semuanya yang kamu punya nanti untuk dipakai kepada Tuhan, untuk dipakai dalam kemuliaan Tuhan. Setiap orang mempunyai kelebihan kekurangan masing-masing. Ada yang lebih dalam hal ini, ada yang lebih dalam hal lain, ya kan? Ada dia jago dalam hal itu, hal yang misalnya dalam hal musik. Ada yang jago dalam hal berbicara. Bagaimana semuanya yang kamu miliki, bahkan bukan cuma kemampuan. Nanti pada saat masa depan kalian miliki mau uang, dana, apapun juga, persembahkan semuanya pada Tuhan. Yang saya ingat, musisimu pernah mengajarkan pada kami selaku anak-anaknya bahwa kita sebagai hamba Tuhan, walaupun diberkati oleh Tuhan melalui materi, kalau kalian lihat gitu ya, anggaplah itu bukan buat pengukuran untuk kalian bisa bersenang-senang. Untuk bersenang-senang, oke lah, bersenang-senang yang sewajarnya, tapi bukan itu materi yang harus digunakan untuk ukuran hamba Tuhan. Tetap diserahkan kembali kepada Tuhan. Saya melihat contoh yang luar biasa sebenarnya. Bagaimana seperti Abraham menyerahkan sampai ke anak-anaknya. Musisimu juga menyerahkan kedua anaknya untuk dipakai Tuhan. Bahkan bukan hanya sekarang kedua anaknya, uangnya juga. Uangnya Tuhan berkati. Begitu uang ada, musik udah langsung pikirkan untuk pembelian tanah di Bandung. Uang ada untuk di sini, untuk di sini. Bagaimana relanya? Pokoknya ada uang, pokoknya untuk ini, gitu, untuk pekerjaan Tuhan, gitu. Semuanya terfokus gitu untuk pekerjaan Tuhan. Tapi boleh nggak senang-senang? Boleh. Masa sih udah semuanya nggak boleh senang-senang? Boleh sedikit aja. Yang wajar, makanya dibilang mesti bilang yang wajar aja kita senang-senang. Ya, wajar aja. Bagaimana hamba Tuhan, hidup hamba Tuhan, memberi contoh kepada calon-calon hamba Tuhan. Oh iya, pada saat Grafe mulai susah, benar susah, penuh dengan perjuangan, penuh dengan
ini gitu. Sampai sekarang juga gayanya masih begitu penuh. Musuh itu nggak mau kendorkan perjuangan dia. Perjuangan mau juangkan apa lagi? Blok kelas mau juangkan apa lagi? Tanah, pokoknya perluas di mana-mana. Perjuangannya nggak boleh berhenti. Sampai dari awal Gravemulan sampai sekarang gaya perjuangannya sama, tapi mungkin teraplikasi di tempat yang berbeda. Kalian harus mencontoh perjuangan mereka, pencontoh bagaimana contoh-contoh iman dari senior-senior, dari pahlawan-pahlawan iman, bahkan yang dari Alkitab juga. Rahab, yang kedua, contoh kedua, seorang wanita yang kalau kita baca ceritanya sepertinya tidak ada apa sih perjuangan Rahab, cuman kasih numpang 2 orang ini di rumahnya, ngumpetin, udah selesai. Kalian tahu zaman dulu, kalau sampai bisa ngumpetin pembelot atau mata-mata, itu hukumannya adalah mati sampai semua keluarga kemungkinan besar. Itu dia mempertaruhkan nyawa demi kebenaran. Kasih tahu. Mungkin kalau sekali baca kita nggak tahu ini udahlah Rahab biasa aja, bahkan terselamatkan. Oh bukan, di balik itu Rahab itu mempertaruhkan nyawa sampai dia berani simpan mata-mata itu, mempertaruhkan nyawa loh. Saya kasih tahu, zaman itu wanita lagi berani sekali kalau dia sampai mengelabui prajurit. Ditempelin belum apa-apa. Mana cari? Wah, kamu belum tahu, mungkin dari cerita terlihat lembut ini prajuritnya, tanya si itu. Nggak diobrak-abrik. Prajuritnya sekali dengar informasi di rumah Rahab. Wah, mungkin rumahnya tahu nggak? Udah bukan begini lagi, udah pianonya udah di mana? Udah di ujung sana, ini kursi udah di mana-mana sampai bongkar. Kalau mungkin kalian membaca itu aja. Kalau saya membayangkan rumahnya itu udah obrak-abrik karena sudah mendengar informasi. Memang karena pertolongan Tuhan juga, mata-mata itu yang bagian mata-mata yang ngumpet itu nggak diobrak-abrik. Tapi kalau kalian pernah lihat sejarah kayak sejarah kolosal gitu ya, itu kalau udah dibilang ada mata-mata di rumahnya, habis semuanya. Rumahnya mungkin vasnya pecah lah, apalah semuanya gitu. Habis. Tapi apa? Rahab mempertaruhkan nyawanya, bahkan mempertaruhkan demi kebenaran karena dia tahu bahwa ini benar. Rela gak? Kamu mempertaruhkan nyawa kamu demi kebenaran? Itu yang sebenarnya Yakobus ingin. Oh, kehidupan sehari-hari itu memang bagus untuk saksi. Tapi ada yang lebih penting dari itu, adalah kesaksian iman kamu. Bagaimana kamu merelakan segala sesuatu yang kamu punya, bahkan sampai ke nyawa, demi iman ini. Saya bilang, teori mudah. Prakteknya nanti dituntut untuk masing-masing di tempat kalian. Masing-masing orang mempunyai praktek masing-masing. Ini hanyalah sebuah mengingatkan kepada kalian bahwa ada orang yang pernah melewatinya juga. Oh, bukan cuma Abraham, bukan cuma Rahab. Pahlawan-pahlawan iman dalam sejarah juga sudah melewatinya. Bagaimana mereka menunjukkan iman mereka? Bukan pada saat damai-damai, tenang-tenang, tapi juga dalam ancaman dengan perbuatan mereka. Bagaimana mereka rela dibakar hidup ini, rela diapakan saja demi kebenaran. Itulah yang hari ini saya mau ngajak. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Ya, kalian lagi damai begini, tunjukkanlah iman kalian melalui perbuatan kalian. Tapi nanti ada saatnya di mana kalian disuruh mempertahankan iman kalian sama seperti Rahab pada saat itu. Ya.
kalian juga harus menunjukkan. Mari putri-putri sekalian, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami berdoa agar Engkau yang pimpin kami, Engkau yang memberikan kami semangat untuk melayani-Mu, memberikan kami tekad untuk selalu teguh bersama-Mu ya Bapa dalam situasi apapun, dan bahkan tolong kami untuk agar kami bisa selalu ingat bahwa kami harus memberikan kesaksian dalam hidup kami, dalam kehidupan sehari-hari kepada saudara-saudara seiman, pada orang sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin.